Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita kembali memuji Tuhan dalam ibadah Minggu, ibadah sekolah Minggu. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan Juli tertulis di Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kita baca bersama-sama. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini tertulis di Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Aman akan bacakan untuk kita. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa
datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu, rasa suka atau rasa sayang kepada seseorang itu sering ditentukan oleh apakah seseorang itu memberikan kita sesuatu. Iya kan? Tulang yang baik itu tulang yang bagaimana? Apakah tulang yang sering memberi uang atau tulang yang mendoakan? Nah, Amang akan memberikan sebuah video untuk kita. Mari kita saksikan. Horas bere, horas itu. Sudah kelas berapa kamu sekarang? Kelas 3 tulang. Kelas 3. Apa cita-citamu nanti? Aku mau jadi dokter tulang. Dukung ya tulang. Ya itu, doakanlah beremu ini ya. Baik banget cita-citanya dia menjadi dokter. Mudah-mudahan dapat terwujudkan. Bagus ya cita-citamu ya, pasti tulang dukunglah. Semoga kamu menjadi orang yang sukses, tercapai cita-citamu nanti ya. Tulang hanya sebentar ya, langsung pamit tulang ya. Mari itu. Boru, tadi tulangmu udah doain kamu datang jauh-jauh ke sini. Udah doain kamu supaya tercapai cita-citamu. Kok nggak disalam, nggak dibilang terima kasih, sama-sama tulang. Mudah-mudahan terima kasih untuk doanya, mudah-mudahan terwujud. Kenapa sih Boru kok kayak gitu? Ngapain mah? Kalau kayak gitu bukan tulang yang baik. Kan udah tahu aku pengen masuk ke dokteran. Bukannya kasih duit, cuman doain juga semua orang bisa. Nih, yang baik itu kayak tante. Horas Kak, Horas Eca. Aduh, bagaimana kabar kalian? Udah lama ya nggak ketemu. Iya tante, udah lama nih nggak ketemu. Apa cita-cita kamu? Jadi dokter tante. Oh, pasti tante dukung. Kamu harus jadi dokter yang baik ya, dokter yang hebat. Oh, sini. Tante kasih kamu ya, biar kamu nanti hebat di sana. Tuh kamu jajan ya. Yaudah, tante pulang dulu ya. Uma, tante yang baik tuh kayak gitu. Udah tau aku masuk ke dokteran, pasti dikasih duit. Salah kamu Boru, nggak boleh seperti itu. Kemarin juga tulang datang ke sini kasih doa, ya kan itu juga suatu kebaikan. Tante juga baik karena bisa ada rezekinya kasih kamu uang. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga seperti itu. Kita tidak boleh bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan hanya kalau dikasih berkat ya. Tapi kesehatan, orang tua yang baik, abang dan adik itu juga berkat bagi kita semua. Oke? Bagaimana? Udah dilihat videonya? Nah, ada kan? Atau banyak anak-anak seperti itu dibilangnya tulangnya itu nggak baik hanya karena tidak mau ngasih uang. Padahal tulangnya bilang akan mendoakan. Tantenya hanya karena ngasih uang, dibilangnya tantenya baik. Itu salah. Tidak boleh seperti itu. Nah, bangsa Israel, ya kan? Tahu bangsa Israel tadi yang ngomong sama Yesus, mereka bilang, Yesus, apa rupanya yang kamu kasih sama aku? Sedangkan nenek moyang kami dulu dikasih makan. Dikasih makan mana itu roti yang turun dari surga. Kamu ngasih apa sama aku? Katanya sama Yesus. Wah, ini kan jahat. Ini kan gak benar. Kata Yesus, memangnya harus dikasih dulu sesuatu. Makanya kamu percaya. Memangnya harus kamu dapat makan dulu dari aku, makanya kamu bilang aku baik. Nah, Tuhan itu baik gak? Tuhan itu baik. Bukan karena Tuhan itu ngasih makanan sama kita baru kita bilang baik. Tetapi ketika Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan napas, itu pertanda Tuhan itu sangat baik. Nah, Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti itu kan dimakan. Roti dimakan supaya kenyang. Tetapi Yesus bilang dirinya roti. Artinya kita butuh makanan supaya kita kenyang, supaya kita bisa bekerja, supaya kita kuat. Kita butuh firman Tuhan supaya kita bisa sehat hatinya, sehat pikirannya, supaya kuat imannya. Jadi ketika Yesus berkata, tetaplah percaya kepada aku, terimalah roti hidup ini, itu berarti kita anak-anak sekolah minggu harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu yang kelakuannya baik pasti yang rajin membaca firman Tuhan. Oke, adik-adik sekali minggu, kita dengarkan sekali lagi ya bahwa
anak yang baik itu adalah anak yang rajin dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman. Memberkati kami Tuhan, tuntun kami melalui firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.